Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video yang ini kita akan bahas dulu tentang akun atau rekening yang terdapat dalam akuntansi. Nah, karena akun ini adalah materi yang sangat dasar yang harus kita pelajari. Kalau misalnya kita nggak paham tentang akun ini, kita akan susah juga lah nanti menganalisis transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, jadi apa itu yang dimaksud dengan akun? Akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan, baik itu yang berkaitan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya secara tersendiri-sendiri. Nah, jadi sebelum kita membuat laporan keuangan, nah laporan keuangan itu kan biasanya dibuat dalam kurun waktu setiap tahun, setiap 1 tahun sekali. Dalam 1 tahun itu pasti sangat banyak transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan kita. Nah, entah itu kita membayar beban, kita mendapatkan pendapatan, kita membeli peralatan, kita eh, mendapatkan utang dan sebagainya. Itu semua akan lebih mudah kita baca kalau kita klasifikasikan semua transaksi tersebut ke dalam akun-akun yang berkaitan gitu. Jadi misalnya nih kita membeli peralatan secara tunai, kan nggak lima-limanya ya berpengaruh, nggak berpengaruh ke aktiva, nggak berpengaruh ke biaya, tapi pasti ada akun-akun tersendiri yang berkaitan. Nah, itu yang dimaksud dengan akun. Oke, nah akun itu terbagi atas 5. Yang pertama adalah harta, yang kedua utang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima adalah biaya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu harta. Apa itu harta? Harta itu adalah semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang memberikan manfaat ekonomis. Nah, terbagi atas dua nih secara garis besar yang harus kita pahami adalah ada harta lancar dan juga harta tetap. Kalau harta lancar berarti dia yang bersifat liquid, yang transaksinya itu sering terjadi di dalam perusahaan. Nah, atau jangka waktu transaksinya itu kurang dari 1 tahun, maksimalnya 1 tahun gitu. Yang pertama ada kas yang termasuk dalam aktiva lancar ya. Ada kas itu adalah sama dengan uang. Kalau kalian bingung kas itu apa, anggap aja kas itu adalah uang. Tapi kalau di akuntansi uang itu disebutnya dengan kas. Yang kedua adalah surat berharga, berarti berupa saham, obligasi. Yang ketiga adalah wesel tagih. Yang keempat adalah piutang usaha. Wesel tagih dan piutang usaha ini sama ya. Piutang itu apa? Berarti hak kita yang ada pada orang lain, yang ada pada pihak lain. Contohnya nih, ada seseorang, dia itu ngutang sama kita 500.000. Jadi bagi orang tersebut 500.000 itu adalah utangnya dia. Tapi bagi kita 500.000 itu merupakan piutang kita. Karena apa? Karena uang itu adalah uang kita, hak kita, tapi ada di pihak lain. Nah, kadang kan ada ada piutang yang jumlahnya itu besar ya kan. Contohnya nih, ada misalnya 50 juta piutang orang sama kita. Piutang piutang kita itu ada 50 juta. Nah, supaya lebih mudah, kita terbitkanlah surat utang. Itu yang namanya dengan wesel tagih. Itu disebut dengan wesel tagih. Berarti surat utang yang menandakan bahwa orang tersebut punya utang sama kita sebesar 50 juta, contohnya gitu. Selanjutnya adalah persediaan barang dagang. Yang keenam adalah beban dibayar di muka. Apa itu beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka itu adalah beban yang kita bayarkan langsung, misalnya langsung dalam waktu yang lama. Padahal kalau di akuntansi yang boleh kita catat, yang boleh kita akui itu yang memang sudah benar-benar terjadi. Nah, misalnya nih, kalau kita bayar beban listrik selama bulan April 500.000 ya, berarti memang selama bulan April itu kita pakai listriknya 500.000. Nah, berarti udah bisa kita catat sebagai beban listrik. Tapi misalnya nih kita bayar sewanya itu langsung 2 tahun. Nah, kita bayar sewanya bulan Januari, langsung kita bayar sampai 2 tahun ke depan. Nah, kan yang 2 tahun itu belum kita jalani kan sebenarnya, kita aja baru bayarnya sekarang. Nah, jangankan untuk tahun depan, bulan berikutnya aja sebenarnya belum kita jalani, tapi udah kita
bayar. Nah, berarti itu kan belum bisa kita akui sebagai beban kita. Maka dia termasuk harta. Namanya apa? Beban dibayar di muka. Nah, namanya nanti kita sesuaikan aja. Misalnya yang kita bayar itu adalah beban sewa, berarti beban sewa dibayar di muka. Misalnya nanti yang kita bayar itu adalah iklan, berarti namanya adalah iklan dibayar di muka. Misalnya nanti yang kita bayar adalah asuransi, berarti asuransi dibayar di muka. Jadi sesuaikan aja namanya. Selanjutnya adalah perlengkapan, berarti alat-alat kantor yang mempunyai masa waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Alat tulis, ya kan? Misalnya nih kayak kertas, spidol, dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau aktiva lancar. Selanjutnya adalah aktiva tetap atau fixed asset. Berarti ada apa aja? Ada tanah, ada gedung, ada mesin, ada peralatan, ada kendaraan. Nah, dan lain-lain, ya kan? Nah, jadi aktiva tetap ini yang jangka waktu pemakaiannya itu lebih dari 1 tahun. Nah, yang kelima ya. Oh, yang keenam itu adalah akumulasi penyusutan. Apa itu akumulasi penyusutan? Berarti pengurangan nilai aktiva tetap. Nah, kalau aktiva tetap itu biasanya itu peralatan, mesin gitu kan, kendaraan itu pasti kan punya umurnya ya, umur ekonomisnya gitu kan. Ada jangka waktu pemakaiannya, berarti setiap tahun atau setiap waktu tertentu itu pasti berkurang nilainya, hanya saja tidak terlihat. Misalnya kalau perlengkapan tadi contohnya kertas, hari ini kita pakai 10 lembar, besok kita pakai 100 lembar, itu langsung kelihatan berkurangnya tuh berapa. Kalau kita pakai 100 lembar, berkuranglah dia 100 lembar. 100 lembar itu bisa diuangkan misalnya menjadi Rp20.000, berarti berkuranglah nilainya Rp20.000. Tapi kalau peralatan itu kan nggak kelihatan ya, nggak mungkin kalau setiap kita pakai mesin itu langsung berkurang, mesinnya langsung hilang setengah, nggak gitu kan. Ya mesinnya itu tetap bentuknya tetap sama, nggak bisa kita lihat pengurangan nilainya secara kasat mata, tapi pasti terjadi pengurangan nilai setiap kita pakai, ya kan. Nah, untuk menentukan eh, besarnya penyusutan yang terjadi itu, maka kita akumulasikanlah penyusutannya, biasanya itu dalam waktu 1 tahun gitu. Nah, sehingga nanti akumulasi penyusutan ini akan menjadi pengurang dalam aktiva tetap gitu. Selanjutnya adalah utang. Nah, jadi akun yang kedua namanya utang. Nah, apa itu utang? Utang adalah tanggung jawab perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Nah, jadi tanggung jawab perusahaan yang harus dibayarkan. Itulah kalau utang, ya kan? Ada dua nih, ada utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar atau utang jangka pendek itu terdiri atas utang usaha, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Kalau utang usaha itu berarti misalnya kita beli barang-barang secara kredit, maksudnya ke utang usaha. Nah, beban yang masih harus dibayar itu apa? Berarti beban yang belum kita bayarkan, padahal harus kita bayar. Contohnya apa? Misalnya nih, kita masih nunggak gaji karyawan, berarti itu kan beban gaji yang masih harus dibayar. Nah, kalau pendapatan yang diterima di muka itu gimana? Berarti pendapatan yang sudah kita miliki, yang sudah kita terima, tapi pekerjaannya itu belum selesai kita lakukan. Contoh nih, ada orang servis motor sama kita, ya kan? Dia langsung bayar cash nih, misalnya biaya servisnya itu 100.000, dia langsung bayar 100.000, padahal motornya itu belum kita servis. Nah, berarti kan itu namanya pendapatan yang diterima di muka, berarti uangnya udah kita terima, tapi pekerjaannya belum kita lakukan gitu. Jadi kewajiban atau utang lancar ini itu jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya adalah kewajiban jangka panjang. Ini berarti yang lebih dari 1 tahun, yaitu utang obligasi, utang hipotek, kredit investor, dan utang bank. Kalau hutang obligasi, hutang hipotek itu dan kredit investor berarti berkaitan dengan penanaman modal ke dalam perusahaan kita. Tuh. Selanjutnya adalah modal. Jadi sumber kekayaan di samping dari pinjaman juga berasal dari pemilik, sehingga pemilik juga mempunyai hak atas kekayaan perusahaan. Sumber kekayaan dari pemilik ini disebut sebagai modal. Nah,
Jadi modal itu adalah sumber kekayaan yang berasal dari pemilik. Ya contohnya aja nih, kita mau buka usaha, kan kita tuh harus punya modal ya. Misalnya kita punya modal 100 juta, berarti kan 100 juta itu berasal dari uang kita sendiri, berasal dari kekayaan kita yang kita investasikan, yang kita masukkan ke dalam perusahaan kita. Nah, sehingga nanti ada yang namanya prive atau prive. Apa itu? Berarti modal yang kita ambil untuk keperluan pribadi, ya kan? Nah, kenapa tuh boleh kita ambil ya? Karena dalam perusahaan tersebut kita udah nyeturin modal, berarti ada hak kita di dalam perusahaan tersebut. Kalau kita sebagai pemilik ya. Nah, yang selanjutnya adalah pendapatan atau income atau revenue. Nah, terbagi atas dua, ada pendapatan usaha dan ada pendapatan di luar usaha. Nah, kalau pendapatan usaha itu hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan. Misalnya pendapatan pengangkutan, pendapatan sewa, pendapatan tur, dan lain-lain. Nah, jadi pendapatan usaha itu hasil yang kita peroleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan kita. Contohnya kita adalah salon. Ya, berarti pendapatan usaha kita berasal dari jasa potong rambut, kerimbat, cat rambut, dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau pendapatan di luar usaha, itu pendapatan yang diterima di luar kegiatan utama perusahaan. Misalnya pendapatan bunga dari bank, laba atas penjualan aktiva tetap gitu kan. Jadi kan kita nyimpan uang nih misalnya di bank, terus kita dapat bunga, itu kan termasuk pendapatan, tapi bukan pendapatan dari usaha kita, tapi pendapatan di luar usaha. Selanjutnya adalah beban atau expense. Jadi terbagi dua juga nih, ada beban usaha dan beban lain-lain. Kalau beban usaha berarti beban yang terjadi dari aktivitas usaha pokok perusahaan. Ya misalnya kita beroperasi sebagai bengkel, kita harus bayar beban gaji, kita harus bayar beban sewa, kita harus bayar beban listrik, kita harus bayar beban telepon dan lain-lain. Itu kan berarti dari aktivitas perusahaan kita. Ada juga nih beban lain, yaitu beban yang terjadi dari aktivitas di luar usaha utama perusahaan. Contohnya apa? Beban bunga bank. Misalnya kita ada pinjam dari bank, nah kita harus bayar bunga. Nah itu kan beban yang harus kita bayar, tapi bukan gara-gara usaha yang kita lakukan gitu. Nah jadi 5 inilah yang termasuk ke dalam akun dalam akuntansi ya. Ada aktiva, ada utang, ada modal, ada pendapatan, dan ada beban gitu. Nah kenapa kita harus tahu nih jenis-jenisnya? Misalnya nih yang termasuk ke dalam harta itu kas, yang termasuk ke dalam beban itu adalah beban sewa dan sebagainya, itu kan? Ya karena nanti kalau misalnya kita mau menganalisis transaksi, misalnya kita membeli peralatan secara tunai. Nah, peralatan secara tunai, kalau kita nggak tahu peralatan itu termasuk harta utang atau modal, kita nggak bisa mengklasifikasikannya gitu kan. Secara tunai kita nggak tahu nih akun apa yang berpengaruh. Kalau misalnya kita nggak tahu transaksi tersebut masuk ke dalam transaksi apa, misalnya nih dibayar beban gaji. Nah kalau kita nggak tahu beban gaji itu termasuk apa, berarti kita nggak bisa menganalisis transaksi tersebut itu. Nah jadi harus kita tahu nih aktiva, utang, modal itu jenis-jenisnya apa ya kan. Nah yang paling banyak tuh aktiva biasanya, harus kau tahu nih, harus tahu nih ya kan. Berarti yang termasuk aktiva itu apa? Kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Nah kalau beban itu ya berarti kayak beban sewa, beban listrik gitu. Nah oke. Selanjutnya yang kita masuk adalah tentang saldo normal. Jadi ada nih saldo normal, ada aktiva, ada kewajiban, modal, prive, pendapatan, dan beban. Masing-masing ini berbeda nih saldo normalnya. Apa itu saldo normal? Saldo normal ini adalah letak saldonya ketika dia bertambah. Nah, jadi jangan bingung menentukan debit atau kredit. Apa yang dimaksud dengan debit atau kredit? Itu hanyalah penamaan aja, penamaan sisi. Nah, jadi kan kalau di akuntansi itu namanya adalah double entry. Jadi, sisi kanan harus sama dengan sisi kredit, sisi kanan harus sama dengan sisi kiri, sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Nah, itu hanya menamakan sisi-sisinya aja gitu ya. Nah, jadi kita harus paham nih, kalau harta itu setiap bertambah itu pasti di debit.
Kalau berkurang itu di kredit. Karena dia bertambahnya di debit, maka saldo normalnya itu adalah di debit. Nah, ini harus dihafal mati ya, harus dihafal di dalam kepala ya. Kalau di luar kepala berarti dia masih mengambang-ambang, belum masuk ke dalam pemahaman kita, ya kan? Nah, selanjutnya adalah utang atau kewajiban. Dia kalau bertambah itu di sisi kredit. Nah, kalau dia bertambah di kredit, maka dia berkurangnya di debit. Karena dia bertambahnya di kredit, maka saldo normalnya itu di kredit. Begitu juga dengan modal dan pendapatan, itu bertambahnya di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Kalau prive itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kalau beban itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, jadi kita harus hafal ya. Kalau aktiva itu debit, kewajiban itu kredit, modal kredit, prive debit, pendapatan kredit, dan beban di debit. Nah, jadi misalnya nih terjadi transaksi dibayar utang usaha. Nah, coba Miss ketik deh ya. Misalnya terjadi transaksi, ya kan, dibayar utang usaha 5 juta. Nah, jadi kalau kita mau menganalisisnya, berarti kan kalau kita bayar utang, pasti utang kita berkurang kan? Berarti utang itu berkurang 5 juta. Nah, kalau kita bayar, pasti kita bayar pakai apa? Ya pakai uang. Maka uang kita berkurang. Nah, karena uang itu di kas, jadi kas berkurang 5 juta. Jadi kita tuh nggak boleh tuh buatnya harta berkurang 5 juta, nggak boleh. Tapi kita harus spesifik hartanya itu apa sih? Karena kan harta banyak kan. Tadi ada kas, ada perlengkapan dan sebagainya. Jadi kita harus spesifik. Kalau bayar itu masuknya ke harta yang akun mana nih? Akun, ternyata akun kas. Kalau kita buat di sini cuman harta doang, ya bisa jadi hartanya ini kan banyak. Mobil juga harta. Nah, padahal kan kita bayarnya nggak pakai mobil, pakai uang. Makanya kita langsung spesifik ke kas gitu. Terus kalau kita kaitkan ke dalam saldo normal. Nah, saldo normal berarti utang. Ingat, utang tuh bertambah di mana ya? Di kredit. Saldo normalnya di kredit. Berarti kalau dia berkurang, dia di sisi debit. Nah, kalau harta itu kan termasuk ke dalamnya itu kas. Berarti kan harta berkurang. Harta berkurang di sisi mana ya? Harta berkurang itu di sisi kredit, karena dia setiap bertambah saldo normalnya itu di sisi debit. Nah, gini. Jadi kalau kita mau analisisnya ya udah, berarti tinggal kayak gini aja. Nah, berarti sisinya apa? Berarti ini di sisi debit dan ini di sisi kredit gitu. Jadi kalau kita udah paham nih cara menganalisis transaksinya, itu udah gampang banget kita mengerjakan soal-soal yang mau kayak gimana pun. Nah, contoh nih ya, Miss kasih lagi contohnya. Misalnya dibayar beban sewa untuk bulan Juli 500.000. Nah, jadi sebenarnya di setiap transaksi itu udah ada kisi-kisinya gitu, kira-kira akun apa yang berpengaruh. Contoh nih, dibayar utang usaha. Udah pasti ada utang usaha yang berpengaruh. Nah, terus ada kata-kata dibayar. Berarti pasti berkaitan dengan uang keluar gitu. Itu juga dengan ini nih. Dibayar beban sewa. Pasti udah berkaitan dengan yang namanya beban. Beban apa? Beban sewa. Jadi kita buat beban sewa. Beban sewanya itu kan berkurang ya. Beban sewa bertambah maksud Miss. Bertambah dong ya kalau kita bayar. Bebannya itu bertambah. Jadi kita nggak boleh kita buat tuh beban aja, tapi harus spesifik. Karena di sini adalah beban sewa, maka kita buatlah akunnya beban sewa. Itu ditambah 500.000. Nah, terus kita
bayar kan, dibayar berarti udah berkaitan dengan uang kita keluar, uang kita berkurang. Nah, karena yang adanya akun kas, maka kas kita berkurang. Berapa? Ya 500.000 juga. Nah, jadi beban itu bertambah di mana sih? Beban itu bertambahnya ya pasti di debit. Nah, kalau misalnya harta bertambah di mana? Di debit juga. Nah, tapi kan ini hartanya berkurang, kasnya berkurang, maka kasnya itu akan berkurang di sisi kredit. Nah, jadi akan sama nanti sisi debitnya 500.000 dan sisi kreditnya 500.000. Nah, jadi double entry gitu. Misalnya lagi ya, contoh nih, dibeli perlengkapan tunai 1 juta. Nah, ini juga kayak gitu nih, dibeli perlengkapan tunai 1 juta, ya kan? Berarti pasti ada akun perlengkapan yang berkaitan. Jadi di setiap transaksi yang terjadi itu pasti ada kisi-kisi akun apa yang berpengaruh gitu. Berarti kita buat dulu nih perlengkapan. Karena kita beli perlengkapan ya pasti perlengkapan kita bertambah. Bertambahnya berapa? 1 juta. Nah, terus karena kita beli secara tunai, pakai apa tuh kalau beli secara tunai pakai apa? Pakai uang. Berarti uang kita bertambah atau berkurang nih? Kalau misalnya kita beli pasti berkurang. Berarti uang kita berkurang di sisi apa? Di sisi kas, ya kan? Karena berkurang 1 juta juga. Oke. Perlengkapan itu kan termasuk apa tadi? Termasuk harta. Harta bertambah di mana? Harta itu bertambahnya di debit, berarti perlengkapan di debit. Nah, kalau kas ini termasuk apa ya? Oh, kas ini juga termasuk harta. Nah, tapi kan kasnya berkurang. Berarti kalau berkurang karena saldo normalnya di debit, dia akan berkurang di sisi kredit. Nah, gitu. Bisa dipahamin ya? Lagi. Misalnya diterima pendapatan jasa 450.000. Nah, berarti ini pasti ada pendapatan yang bertambah, ya kan? Karena kita menerima pasti pendapatannya bertambah, ya kan? Itu bertambahnya berapa? 450.000. Nah, karena kita menerima 450.000, ya pasti kita menerima pendapatan ini dalam bentuk uang kan, berarti uang kita bertambah dong. Nah, karena itu kasnya juga bertambah 450.000. Nah, kita analisis lagi. Pendapatan itu kan bertambah di mana sih? Oh, ternyata di kredit. Oh, kalau kas bertambah di mana ya? Kas itu bertambahnya di debit. Kenapa? Ya karena kas termasuk harta dan harta bertambah di sebelah debit. Oke, contoh terakhir. Ini misalnya nih, dibayar beban sewa untuk 1 tahun 2.400.000. Nah, dibayar beban sewa untuk 1 tahun 2.400.000. Ini yang Miss bilang tadi, beban sewa kita bayar, tapi kita langsung bayarnya 1 tahun. Berarti ini termasuk apa? Beban dibayar di muka, ya kan? Jadi ini termasuk transaksi beban dibayar di muka. Kenapa? Karena kita langsung bayar 1 tahun, padahal belum kita jalanin kan. Misalnya ini kita bayarnya pada 1 April ya 2021. Kita bayarnya pada 1 April 2021 gitu kan. Nah, kan kita belum jalani ya. Sedangkan Aprilnya aja belum kita jalani sampai tanggal 30. Belum lagi yang Mei, Juni dan sampai nanti 31 Maret.
belum kita jalani kan, tapi langsung kita bayar, maka dia termasuk beban dibayar di muka. Jadi gimana Miss transaksinya? Berarti analisisnya itu beban dibayar di muka. Nah, ini beban apa? Karena kita bayarnya beban sewa, berarti namanya adalah sewa dibayar di muka. Ini bertambah. Bertambahnya berapa? 2.400.000. Karena kita membayar ya pasti pakai kas, pakai uang, kasnya berkurang 2.400.000. Nah, sewa dibayar di muka termasuk apa ya? Termasuk harta. Oh, berarti sewa dibayar di muka itu pasti di debit. Kalau kas termasuk harta juga kan, berarti dia kas itu di kredit. Ini. Nah, jadi gitu ya. Nah, seandainya ini yang kita bayar adalah beban iklan. Iklan berarti namanya ini adalah iklan dibayar di muka. Nah, jadi sesuaikan aja sama transaksi yang terjadi gitu ya. Atau seandainya ini adalah asuransi, maka nama akunnya adalah asuransi dibayar di muka. Nah, jadi ingat kalau kita menganalisis transaksi, kita harus masukkan dia ke dalam akun yang spesifik sesuai sama transaksinya. Tuh. Lagi deh ya, ini yang berkaitan dengan transaksi utang belum. Misalnya nih, dibeli perlengkapan. Nah, dibayar 1 juta. Terus dia belinya 1 juta, terus dibayar 500.000. Sisanya kemudian. Nah, jadi kita beli perlengkapan itu totalnya 1 juta, tapi kita baru bayar 500.000 dan sisanya itu kita bayar di kemudian hari. Nah, berarti analisisnya gimana? Ya pasti perlengkapan kita bertambah kan. Nah, langsung nih, perlengkapan di mana? Di debit, langsung aja di debit. Kita nggak usah buat kayak tadi, ya kan? Udah paham. Berapa? 1 juta. 1 juta ya. Nah, terus kita bayar 500.000. Bayar pakai apa? Ya pakai uang. Maka kas kita itu berkurang. Jadi kenapa Miss dia di kredit? Ya karena kasnya berkurang. Ya kan, bayar kita 500.000. Nah, kita lihat nih, di sisi debit ada 1 juta, di sisi kredit ada 500.000. Ya berarti belum balance dong debit dan kreditnya. Selisihnya berapa? 500.000. Berarti ada 500.000 yang di kredit. Apa tuh? Ya pasti karena sisanya kemudian berarti kita masih utang. Maka utang usaha itu bertambah. Berapa? 500.000. Nah, mudah kan? Nah, jadi gitu ya cara menganalisis transaksi. Yang satu lagi berkaitan dengan piutang nih. Contohnya ya, diselesaikan servis motor. Yang akan dibayar 2 hari lagi. Nah, jadi kita udah menyelesaikan servis motor, tapi dibayarnya 2 hari lagi. Nah, karena udah kita selesaikan, udah bisa kita akui dong sebagai pendapatan, maka pendapatan kita bertambah. Bertambahnya di mana? Di kredit. Nah, berapa? 3.500.000. Nah, uangnya belum kita terima kan? Karena dibayarnya baru 2 hari lagi. Nah, jadi nggak akan masuk ke dalam kas, uang kita nggak nambah. Tapi apa tuh yang nambah? Ya piutang usaha di debit. Nah, berapa? 3.500.000 gitu. Nah, lebih mudah kan? Nah, jadi Miss harap pembelajaran dari video ini bisa membantu kalian untuk lebih memahamin
materi tentang akuntansi ya, karena kalau misalnya kita nggak tahu nih tentang akun, kita akan susah untuk melanjutkan materi gitu kan. Kalau akuntansi ini nanti sampai semester 2 itu berkaitan. Nah, jadi kalau kita nggak paham materi dasarnya, kita nggak akan bisa mengikuti pelajaran yang selanjutnya. Beda nih kalau misalnya kalian kelas 11, bab pertama tentang pengangguran misalnya, bab kedua tentang pendapatan nasional. Ya walaupun kita nggak paham tentang pengangguran, ya ada kemungkinan kita bisa paham nih tentang pendapatan nasional karena materinya nggak berkaitan. Tapi kalau misalnya di akuntansi kita nggak bisa tentang akun, kita nggak bisa menganalisis transaksi. Kalau kita nggak bisa menganalisis transaksi, kita nggak bisa memasukkannya ke dalam persamaan dasar akuntansi, nggak bisa memasukkannya ke dalam jurnal umum. Nah, kalau kita nggak bisa, kita nggak akan bisa masukkan ke dalam buku besar dan seterusnya. Jadi ini sangat berkaitan. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya kan, Miss ada 24/7 buat kalian itu. Nah, jadi sekian pertemuan kita untuk hari ini. Nah, jadi semoga bisa dipahamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.